Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nasehatun dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu dengan NPM A1A021093 dengan dosen penggampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu membuat video pembelajaran. Baiklah, materi yang kali ini yaitu tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasannya berikut ini ya. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agre yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi managre yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Kemudian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menurut Purwanto 1970 adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan aturan, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan dan seterusnya sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang pertama, man atau manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua yaitu material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi. Yang ketiga yaitu mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin merupakan peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga. Yang ketiga yaitu money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja yaitu berupa kas atau piutang. Yang kelima yaitu ada metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang keenam yaitu market atau pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Yang ketujuh yaitu minutes atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Menurut Fatah 2012, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang
Yang selanjutnya yaitu pembagian manajemen. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top manajemen, terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif. Terdiri dari pemimpin pabrik atau para manajer divisi, tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga yaitu manajemen pelaksana atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Kemudian komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama yaitu keterampilan teknik atau technical skill, yang kedua yaitu keterampilan manusiawi atau human skill, dan yang ketiga yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skill. Kemudian ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan atau pembiayaan, manajemen administrasi, manajemen humas, dan manajemen layanan khusus. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi konsep dasar manajemen pendidikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.